Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi tentang psikologi pendidikan di mana anggota dari kelompok kami yaitu Mulyani, Mutiara Mutmainah, dan Nabila Febrianti. Saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di mana definisi pertumbuhan manusia yaitu pertumbuhan memiliki kata asal tumbuh dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia sendiri. Tumbuh memiliki arti timbul atau hidup dan bertambah besar atau sempurna, sehingga secara istilah pertumbuhan memiliki pengertian perubahan secara kuantitatif pada fisik manusia karena beberapa faktor, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Anak laki-laki dan perempuan pada usia 10 tahun hampir sama tingginya. Namun pada usia antara 10 dan 12 tahun anak perempuan tumbuh dengan pesat, sedangkan pada anak laki-laki hal itu terjadi antara umur 12 dan 14 tahun. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan manusia. Perkembangan memiliki arti perihal berkembang, kemudian arti berkembang sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah bertambah, mekar atau membentang. Dengan demikian, dalam ilmu psikologi perkembangan memiliki arti perubahan secara kuantitatif pada ranah jasmani dan rohani manusia yang saling berkesinambungan menuju ke arah yang lebih baik atau ke arah yang sempurna. Psikologi perkembangan memusatkan perhatiannya pada perubahan-perubahan perilaku dan kemampuan yang terjadi pada saat terjadinya perkembangan. Para ahli psikologi perkembangan mempelajari pertumbuhan perilaku yang terjadi sejak masa konsepsi sampai akhir hayat manusia. Walaupun kebanyakan di antara mereka fokus penelitiannya pada periode yang dilalui anak sampai masa adolesen. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Mulyani. Selanjutnya mengenai pengertian pengaruh intrinsik dan ekstrinsik dalam psikologi pendidikan. Jadi apa sih itu sebenarnya pengaruh intrinsik dan pengaruh ekstrinsik dalam psikologi pendidikan? Nah, yang pertama, pengaruh intrinsik atau faktor-faktor intrinsik itu merupakan faktor-faktor yang ada atau faktor-faktor bawaan sejak lahirnya seseorang atau yang biasa dikenal dengan genetik heredokonstitusional. Faktor dalam ini atau faktor intrinsik ini dapat berupa kondisi fisik seperti keadaan dan fungsi bagian tubuh, dan kondisi mental, misalnya ada atau tidaknya gangguan mental, percaya diri, motivasi seseorang, dan kemandirian seseorang. Nah, sedangkan faktor ekstrinsik adalah faktor-faktor yang dimana berasal dari sekeliling orang tersebut atau lingkungan mereka yang mempengaruhi tumbuh kembang anak sejak di dalam kandungan hingga lahir dan bertumbuh berkembang menjadi seorang anak. Faktor dari luar ini dapat berupa kondisi asupan nutrisi, kualitas lingkungan, kondisi kenyamanan lingkungan, dan sebagainya. Jadi itu perbedaan antara faktor intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya akan dijelaskan lebih jauh lagi di pemaparan selanjutnya tentang apa yang paling mempengaruhi dalam tumbuh kembang seorang anak. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan materi kelompok kami tentang pengaruh faktor intrinsik atau ekstrinsik yang lebih besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam psikologi perkembangan. Nah, di antara faktor intrinsik atau ekstrinsik bagi setiap individu, faktor ini ada yang lebih dominan berpengaruh dan terhadap suatu individu atau manusia. Nah, bagi setiap individu, faktor yang berpengaruh lebih dominan ini itu bagi setiap anak itu berbeda-beda atau tidak sama. Tergantung antara interaksi kondisi faktor intrinsiknya, ekstrinsiknya, serta kondisi si individu itu sendiri. Para ahli berdebat mengenai faktor mana yang paling dominan mempengaruhi terhadap individu, terhadap perkembangan atau pertumbuhan individu, bawaankah ataukah lingkungan. Nah, perdebatan ini dikenal dengan istilah kontroversi natur vs nurture. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu natur dan nurture serta pandangan konvergensi.
Yang pertama, faktor natur atau disebut juga dengan faktor bawaan. Bahwa ciri-ciri fisik dan mental anak itu diturunkan dari generasi ke generasi. Seperti contohnya warna kulit si anak, tinggi badannya, yang diturunkan dari orang tuanya, dan berbagai ciri anatomis tubuh lainnya. Berbagai penemuan mutakhir menunjukkan bahwa temperamen seseorang itu banyak dipengaruhi oleh susunan gen yang disebut dengan nama enkefalin dan endorfin. Pertanyaannya di sini adalah, apakah faktor genetis ini dominan dalam menentukan perkembangan kepribadian seseorang? Menurut aliran nativisme oleh Schopenhauer serta beberapa filsuf lainnya seperti Plato dan Descartes mengatakan bahwa perkembangan manusia sudah ditentukan oleh alam dan lingkungan atau pendidikan ini tidak dapat mengubah arah perkembangan seseorang. Nah, tentu saja menurut aliran nativisme ini menimbulkan gerakan pesisme pedagogis karena yang mengatakan bahwa manusia itu sudah ditentukan oleh alam, bahwa lingkungan atau pendidikan itu tidak lagi berpengaruh dalam perkembangan setiap anak. Nah, pandangan ini tentu saja tidak dapat menjawab ya bahwa jika tidak menutup kemungkinan bahwa jika orang tua yang berpengaruh kasar atau berperilaku kasar, apakah si anak juga ini memiliki perilaku yang sama seperti orang tuanya? Tentu saja tidak. Tidak jarang kita dapatkan bahwa di sekolah atau lembaga pendidikan banyak anak atau peserta didik yang memiliki kecerdasan serta perilaku yang baik, akan tetapi orang tuanya biasa saja atau tidak menunjukkan kemampuan yang sama dengan seperti yang dimiliki oleh anaknya. Nah, begitu pula sebaliknya, banyak kita temukan anak yang memiliki perilaku yang tidak baik atau kurang baik, akan tetapi orang tuanya memiliki perilaku yang patut untuk diteladani atau perilaku yang baik. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan atau nurtur. Selain berbagai ciri yang dibawa individu sejak lahir, terdapat banyak segi kepribadian individu diperolehnya juga karena proses belajar. Alam itu tidak menciptakan atau menjadikan seseorang itu atau tidak mempersiapkan seseorang itu untuk menjadi dosen atau ahli hukum, dokter, dan sebagainya. Ia bahkan tidak mempersiapkan anak itu untuk menjadi orang desa atau orang kota ya. Semua tekanan yang berbeda, baik itu karena geografisnya, dia mau tinggal di kota atau di desa, maupun status sosialnya, mau dia kaya atau miskin, serta profesinya, mau dia dokter, guru, dan sebagainya. Semua ini harus dipelajari oleh individu sehingga bila tiba saatnya, ia harus mandiri dalam lingkungan itu. Dan ketika individu tersebut sudah mempersiapkan diri. Nah, hasil belajar ini tentu akan sangat mempengaruhi atau sangat berpengaruh terhadap kepribadiannya secara keseluruhan. Pertanyaannya di sini adalah, apakah faktor lingkungan ini dominan dalam menentukan perkembangan seseorang? Nah, aliran empirisme menurut John Locke mengatakan bahwa manusia itu tabula rasa, lahir tabula rasa, putih bersih bagaikan kertas yang belum diisi. Nah, berdasarkan aliran ini mengatakan bahwa lingkunganlah yang membentuk seseorang itu menjadi manusia seperti dia pada waktu dewasa. Oleh karena itu, lingkungan harus diatur dengan baik. Sekolah atau pendidikan itu sangat dibutuhkan. Karenanya seseorang itu dapat belajar tentang kehidupan serta mempengaruhi perkembangan individu. Nah, aliran ini menimbulkan gerakan optimisme pedagogis. Kemudian konvergensi. Pendapat konvergensi ini penggabungan ya. Nah, faktor bawaan intrinsik dan lingkungan atau ekstrinsik ini mempunyai pengaruh yang sama besarnya pada perkembangan individu. Perkembangan adalah transaksi antara individunya sendiri dengan lingkungannya. Sebenarnya ada hal-hal yang sulit atau tidak mungkin diubah dalam diri sendiri sehingga ia berupaya untuk membuat lingkungannya sesuai dengan dirinya. Tetapi banyak hal dalam dirinya yang bisa berubah
dalam hal ini dengan dia menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Nah, menurut pendapat bahwa sejak dilahirkan bahwa setiap anak itu memiliki satu talenta dan akal budi sebagai anugerah dari Sang Khalik. Nah, individu itu bukan merupakan barang mati yang dipengaruhi begitu saja dan tergantung dari kondisi bawaan atau kondisi lingkungan. Jika individu itu memahami bahwa dirinya harus memiliki suatu perubahan dan kemauan atau memiliki usaha yang nyata untuk melakukan perubahan demi ketercapaian hidupnya, maka bukanlah hal mustahil jika individu itu individu tersebut berbeda dengan kondisi orang tuanya. Jadi ketika kelak akal budi dan talentanya ini difungsikan dengan baik atau secara optimal, maka individu itu dapat berinteraksi dengan lingkungannya dan aktif melakukan perubahan pada dirinya. Bahkan individu tersebut dapat mempengaruhi kondisi lingkungannya. Nah, perkembangan yang terjadi pada diri individu itu bukan hanya karena faktor bawaan intrinsik atau faktor lingkungan ekstrinsik yang lebih dominan berpengaruh. Menurut kelompok kami bahwa setiap anak faktor yang lebih dominan itu terhadap perkembangan pertumbuhannya baik intrinsik atau ekstrinsik itu berbeda-beda. Nah, kami juga berpendapat bahwa jika individu ini sudah dapat menggunakan akal budinya, perkembangan yang terjadi pada diri individu tergantung pada dirinya sendiri dalam merespon dan berinteraksi dengan lingkungannya berdasarkan pemanfaatan potensi dan akal budi yang dimiliki oleh masing-masing individu atau masing-masing anak. Tentu hal tersebut banyak dipengaruhi oleh pemahaman diri sendiri, eksistensinya terhadap lingkungan, tergantung pula pada pengetahuannya, pada pengalamannya, serta kebutuhan diri sendiri pada saat berada pada suatu lingkungan. Oleh karena itu, jika terdapat beberapa orang dari suatu keluarga yang sama, bahkan saudara kembar sekalipun, dan pada lingkungan yang sama, namun sikap dan perilaku individu tersebut dalam merespon kondisi lingkungan tersebut menjadi berbeda. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, banyak yang seperti yang kita lihat, anak kembar saja yang berasal dari suatu keluarga, lahir dari rahim yang sama, kemudian tumbuh dengan lingkungan yang sama, akan tetapi sikapnya merespon terhadap lingkungan setiap anak itu berbeda-beda, dan saudara kembar saja pun itu akan memiliki sikap dan karakter yang berbeda. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.